Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat dikumpulkan di acara Kidi pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, marilah sama-sama kita mulai acara Kidi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara penyampaian materi akan disampaikan oleh Ustadz M. Dedik Setiawan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat para karyawan PT Indosat yang saya hormati, baik yang putra maupun yang putri, jamaah pengajian hari Kamis yang pada hari ini, insya Allah yang hadir di sini saya doakan semua biar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ngaji di sini saat ini saya doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita pada siang hari ini bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim yang penuh dengan barokah, penuh dengan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul memerintahkan kepada sahabatnya, jika kamu menemukan taman sorga, maka duduklah, mampirlah ke taman surga tersebut. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa sih taman surga itu ya Rasul? Taman surga itu adalah majelis ilmu, majelis ta'lim atau majelis ilmu. Ini adalah taman-taman surga. Cuman sayang pada kagak mau mampir ke taman surga. Makanya hadis Nabi mengatakan surga itu selalu dikelilingi oleh sesuatu yang bil makarih. Bil makarih, sesuatu yang dibenci, yang gak disenengin. Mana ada orang subuh-subuh enak mau tidur, suruh bangun sholat, ya kan. Lagi enak-enaknya tidur, malam-malam hujan suruh tahajud bagi yang mau, ya kan. Itu surga, cuman rata-rata dikelilingi oleh suatu bil makarih, suatu yang gak disenengin. Mana kalau pengajian diundang, kadang udah nyampe undangannya, yang datang paling di bawah 50%. Tapi kalau dangdut kagak diundang juga orang udah datang. Belum sampai nggak diundang itu ya, tapi datang. Kenapa? Makanya terusannya hadisnya, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi. Apa namanya? Dengan sesuatu yang menyenangkan hati dirinya, syahwat. Jadi giliran neraka mah nggak diundang juga datang. Tapi giliran surga itu selalu dikelilingin oleh sesuatu yang bil makari, yang kurang disenengin. Walaupun pahit rasanya, males, tapi kita paksain buat ngaji, insya Allah berkahnya kelihatan nanti. Sejam di sini bahas bab ilmu, itu pahalanya lebih daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Anda males mungkin sholat 1000 rakaat mah nggak mungkin mampu kali ya. Sehari semalam terawih aja milihan yang 11 rakaat dari yang 23. Apalagi sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Itu lebih mulia, lebih gede pahalanya duduk di majlis taklim bahas satu bab ilmu selama sejam lamanya. Sa'ah itu 1 jam. Ya nggak sampai sejam juga nggak masalah. Itu pahalanya lebih gede daripada 1000 rakaat sholat sunnah.
Hadirin yang dirahmati Allah, makanya setan lebih takut menggoda ulama yang lagi tidur. Jadi ulama lagi tidur lebih utama ketimbang orang yang bodoh lagi rajin banget sholatnya. Rajin sholat baik, tapi dia nggak tahu ilmunya sholat. Itu hampir beribu rakaat, itu setan lebih seneng godain yang kayak gitu tuh, yang lagi sholat. Ketimbang orang alim yang lagi tidur. Orang alim mah tidur ada ilmunya. Makanya setan nggak berani deketin. Tuh. Makanya kita cari ilmu. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam disodorkan oleh Allah untuk memilih. Hai Sulaiman, kau milih apa? Ilmu, harta, ya kan? Atau tahta? Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, diberikanlah oleh Allah ilmu kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Seluruhnya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan hartanya berlimpah ruah. Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling kaya di alam dunia. Nggak ada yang menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. La yambagi li ahadim min ba'di, kata Nabi Sulaiman doanya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wahabli, berikan kepadaku mulkan, kerajaan. La yambagi li ahadim min ba'di, yang tidak ada menandingi kerajaanku setelah aku meninggal dunia. Nggak ada tuh yang menandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, sama semut bisa ngobrol Nabi Sulaiman. Seluruh tentaranya terdiri dari binatang, hewan, jin, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman diberikan ilmu. Jadi kalau dikasih ilmu tuh harta datang, tahta datang, wanita datang. Nabi Sulaiman istri paling banyak. Ada yang mengatakan 99 istrinya. Ya, dulu masih boleh gitu, poligami 99. Sekarang mau gak boleh. Paling banyak berapa? 4. Iya. Tuh, Nabi Sulaiman dikasih ilmu sama Allah. Ilmu apa aja? Sehingga apa? Dunia tunduk kepada dirinya. Oleh karena itu, yang kita cari sekarang adalah ilmu. Emang orang berilmu gak kelihatan? Ya gak? Orang punya ilmu nih gak kelihatan. Kadang kita ketipu sama pakaiannya. Maki udeng-udeng, maki gamis, maki sorban, sampai ngengser ke bawah. Tanyain rukun sholat kagak tahu. Jadi sekarang pakaiannya doang kayak ulama gitu, tapi isinya mah kosong. Makanya orang berilmu kagak kelihatan kadang. Ya. Makanya kita sabar aja cari ilmu, insya Allah. Kalau Anda sabar cari ilmu, nanti kelihatan hasilnya. Ketika apa? Ketika Anda sudah besar. Ibadah tanpa ilmu lam tuqbalu, nggak diterima, kata ulama. Oleh karena itu sedikit demi sedikit kita bahas. Apalagi sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Ya. Rajab itu artinya apa? At-ta'zim, agung. Ini bulan yang sangat agung. Makanya di sini mengatakan Rajabun syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa sya'banu syahri. Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa ramadhanu syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Rajab ini adalah bulan yang Allah disebut juga bulan Rajab itu bulan al-asabbu, bulan limpahan. Apa? Limpahan li'anna rahmah, karena rahmat tusabbu fihi ala taibin, dilimpahkan kepada orang-orang yang bertaubat pada bulan Rajab. Jadi rahmat Allah nih dianugerahkan, dilimpahkan kepada orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosanya pada bulan Rajab ini. Jadi ini bulan pengampunan. Makanya di daerah saya kalau habis maghrib sama habis subuh itu wiridannya habis assalamualaikum, assalamualaikum, imam baca apa? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, rahmati aku, watub alayya, terima taubatku. 70 kali tuh wiridannya habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Jadi Rabbighfirli warhamni watub alayya itu kalau di kampung saya. Kalau mau diamalin silakan. Cuman bermalas rumahnya. Assalamualaikum, bubar langsung. Gak ada wiridannya. Orang sih gak punya wiridan. Kudu punya wiridannya. Ada yang mengatakan dalam kitab ini, Rajabun ismu nahrin fil jannah. Rajab itu nama sungai di sorga.
Ini nanti di sorga ada sungai namanya Sungai Rejeb. Bahasa Betawi Rejeb ya. Bahasa Arabnya Rajabun. Cuman panjang banget Rojab. Rejebnya Rejeb. Rejeb. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Masya Allah. Bagaimana putihnya itu? Lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan airnya lebih manis daripada asal. Daripada madu. Ya Allah. Itu Sungai Rejeb itu nanti di sorga. Putihnya lebih putih dari susu. Manisnya lebih manis daripada madu. Subhanallah lah. Wa abradu minal salji. Dan lebih sejuk, lebih segar daripada salju. Kan di salju itu dingin. Itu lebih dingin lagi, segar lagi daripada salju. La yashrabu minhu illa man shoma syahru rajabin. Tidak akan minum air Sungai Rejeb di sorga tadi illa kecuali man shoma syahru rajab. Orang yang suka berpuasa pada bulan Rejeb. Berapa hari Ustaz kalau mau puasa? Mau sehari boleh, mau 2 hari boleh. Tuh. Jadi kalau bulan Rejab mah nggak ada batasan dan bilangan tertentu puasanya. Mau sehari boleh. Dalam kitab yang lain, riwayat yang lain, ada seorang tabi'in mengatakan puasa sehari di bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan nih oleh Allah dari 12 bulan ya. 1 Zulqa'dah atau bulan Apit orang Jawa bilang. Zulhijjah bulan haji, wa Muharram bulan Suro ya. Terus yang keempat bulan Rajab. Ini bulan iman Allah ya. 3 dempet. 1 yang mencar, yaitu bulan Rejab. Cuman bulan Rejab doang yang mencar. 1 berdempet. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram deretan tuh. Misah 1 bulan Rajab. Jadi tidak nanti orang yang suka puasa pada bulan Rejab dia akan minum air sungai di sorga namanya Sungai Rejab yang dia lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih segar daripada air salju. Subhanallah. Ini tanggal berapa Rejab sekarang? Au. Bingung. Kagak pernah ngitung. Ditanya bulan Rejab tanggal berapa sekarang? Au. Tahunnya tanggal 21 Kartini sekarang. Bulan nasional ya pada idep. Bulan apa namanya? Islam itu kagak pada apal kadangnya. Tanggal 1 Rejab kapan? Au, begitu. Kagak tahu, emang gak pernah perhatiin. Harus kemarin tuh, malam Sabtu kemarin tuh. Udah hampir pertengahan sekarang ya, bulan Rejab. Ya. Masih ada waktu kalau mau puasa. Wa qala ahlul isyarah, dan berkata ahli isyarat. Ada orang ahli isyarat nih, Islam tuh lengkap ilmunya. Rajabun salah satu ahruf. Rajab itu 3 huruf, bener nggak? 1 ro, kedua jim, ketiga ba. Jadi ro, jim, ba. Farra'u artinya ro apa? Rahmatullah, rahmatnya Allah. Wal jimu jirmul abdi, dosa hamba, wa jinayatihi, dan kesalahannya hamba. Wal ba'u, dan ba itu apa? Birullah, kebaikan Allah. Ka'anna Allah Ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berfirman, aj'alu jirma abdi, aku jadikan dosa hambaku baina rahmati wa biri, di antara rahmatku dan kebaikanku. Jadi orang ya kalau mau minta ampun pada bulan Rejab, Allah akan terima dan ampuni dosanya. Kenapa? Karena ini bulan rahmatnya Allah. Karena ini bulan kebaikannya Allah. Allah akan curahkan rahmatnya kepada orang-orang yang taibin, yang mau bertaubat atas dosa-dosanya. Makanya ini bulan pengampunan disebutnya. Bulan pengampunan. Mohon ampun sama Allah. Ini sekarang bulannya. Ketika sudah diampuni oleh Allah, nanti masuk bulan Sya'ban, nanti masuk bulan Ramadan, sehingga enteng dia dipakai buat ibadah. Orang malas ibadah kemana? Kenapa? Karena saking banyaknya dosa. Betul nggak? Iya, dia malas ibadah. Kenapa? Banyaknya dosa, hatinya berkarat. Orang kalau habis ngelakuin dosa nih, titik hitam menetes di hatinya. Setelah berbuat dosa, nggak istighfar,
hitam lagi hatinya, titik lagi. Semakin banyak dia berbuat dosa, semakin hitam hatinya, sehingga apa? Dia malas buat ibadah kepada Allah. Dosanya masih banyak. Makanya bulan Rajab ini kita disuruh untuk minta ampun kepada Allah. Kalau Allah udah ampuni dosa kita, sehingga bersih hati kita, sehingga mudah dan enteng kita kalau mau ngelaksanain ibadah. Gitu. Kenapa kita malas sholat tahajud? Karena dosa kita kebanyakan, sehingga berat mau bangun tahajud. Yang kedua, makannya kebanyakan. Tidurnya kebangun kelbu. Malam makan sepiring munjung, malam makan ya kan. Tidur, bangun kadang jam 6 subuh. Kelewatan subuhnya gitu kan. Itu satu, kebanyakan dosa. Kenapa dia nggak tahajud? Karena kebanyakan dosa. Yang kedua, karena makannya sepiring munjung. Hati-hati. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma sabi wal isrina min Rajab, siapa yang berpuasa pada tanggal 27 dari bulan Rajab. Tanggal 27 bulan Rajab. Berarti hari apa tuh? Isra Mi'raj. Bengong tanya 27 Rajab apa? Oh. Tanggal merah, ya kan? Nasionalnya tanggal berapa? 6. Iya, 6. Hitung makanya. Siapa yang puasa tanggal 27 bulan Rajab, kutiba lahu siyamu sittina syahron, ditulis baginya itu pahala puasa 60 bulan lamanya. Ya Allah, 60 bulan. Setahun berapa? 12 bulan. Kalau 60 berapa tahun? Aku juga bingung. Pusing. 6 tahun. Setahun 12 bulan. Coba 5 tahun. Iya gak? 5 ada 5. Bener 5 kan? 5 tahun. Orang puasa sehari, tanggal 27 Rajab. Besok nih tanggal 6 Mei. Hari Minggu apa hari Sabtu tuh, 6 Mei. Itu puasa sehari, pahalanya sama dengan dia puasa 5 tahun lamanya, pahalanya. Dia nggak puasa 5 tahun selama-lamanya, enggak, tapi pahalanya menyamai orang yang puasa 5 tahun lamanya. Subhanallah. Fal ashharul hurum, bulan yang mulia itu yang 4 itu, salah satu sardin, 3 dempetan, wa wahidu fardin, yang 1 mencar, wa huwa syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Yang mencar cuma bulan Rajab doang, yang lain 3 deretan. Ya. Saya cerita nih kitab ini. Cuma saya nggak usah pakai bahasa Arab, kelamaan. Yang penting maksudnya aja, ya nggak? Kalau bahasa Arab kelamaan. Ada seorang wanita di Baitul Muqaddas, dia setiap bulan Rajab, setiap harinya baca Qul huwallahu ahad 12.000 kali. Surat Al-Ikhlas 12.000. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sampai 12.000 kali. Setiap hari pada bulan Rajab. Dan dia talbisu sufi, dia make pakaian dari wol. Wol itu pakaian dari domba ya? Apa? Domba kan itu yang wol itu ya, pakaian wol. Fi syahri Rajab, pada bulan Rajab. Famaridot, kemudian si wanita solehah tadi ini sakit. Famaridot, sakit dia pada bulan Rajab itu. Wa ausat ibnaha, dan dia memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki nih. Apa wasiatnya? Ayyudfana ma'asufaha, yaitu kalau nanti meninggal dia dikafankan, dipendam bersama dengan kain wolnya yang dia pakai tadi tuh. Pas bulan Rajab dia pakai pakaian wol. Dia baca surat Al-Ikhlas sehari 12.000 setiap hari tuh selama bulan Rajab. Jadi dia minta tuh pakaian wolnya di apa? Kafannya pakai kain wol gitu. Dipendam
bersama kain wolnya. Falama matat, maka ketika wanita soleh tadi meninggal dunia, kafanaha fi thiyabin murtafiatin, dia dikafanin dengan pakaian kain kafan murtafiatun yang tinggi, yang mahal harganya, bukan kain wol yang diwasiatin oleh ibunya. Paham nggak maksud saya nih? Ya, wasiat ibunya suruh pakai kain wol tadi, tapi kalau udah mati pakai kain wol itu, tapi enggak, anaknya beli kain kapan yang lebih mahal lagi, sehingga kain wolnya dilepas. Kain yang mahal dipendam tuh ibunya. Faro'aha fi manamihi, si anak tadi ngimpi malamnya, dalam tidurnya tuh ngimpi. Taqulu lahu, ibunya ngomong kepada anaknya tadi, apa ngomongannya? Ana anka ghairu radiyatin, aku denganmu tidak redo. Kata ibunya, aku terhadap dirimu tidak redo. Kenapa dia tidak redo? Li'annaka lam ta'mal biwasiyati, karena engkau tidak melaksanakan wasiatku. Oh, langsung fan tabaha faz'an, langsung si anak tadi bangun seketika. Wa khadha sufa, dia mengambil kain wol yang dulu pakai ibunya tuh. Di rumahnya diambil kain wolnya, lalu dia keduk, apa namanya? Kuburnya, gali. Keduk deh, digali. Digali kuburan emaknya tadi. Maksudnya niatnya mau apa? Mau ganti kain wolnya itu. Akhirnya apa? Pas dia lihat, ya Allah, falam yajidha fihi, nggak kenemuin itu jasad ibunya di kuburan, nggak ada, hilang. Kemana kata anaknya? Kemana emak gua nih? Kemarin ada, sekarang nggak ada, kemana? Fatahayyaro, si anak bingung, kemana nih, gitu kan? Fasami'anida, maka ada suara terdengar di langit. Amma alimta, apakah kau tidak mengetahui? Annaman ata'ana fi rajaba, sungguhnya orang yang taat kepada kami pada bulan Rajab, la natrukuhu fardan wahidan, kami tidak akan meninggalkan dia seorang diri. Oh, diajak ke langit, ke mau tuh. Karena saking dia memuliakan bulan Rajab dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 12.000 kali. Tuh, ada nggak yang kuat? Boro-boro. Wiridan aja pegel, ya kan? Mana hidupnya nggak pernah tenang, dikit emosi. Kenapa? Nggak pernah wiridan, nggak pernah zikir sama Allah. Zikirnya nggak pernah lama. Ente saya tahu nih tampang-tampangnya. Zikirnya cepat banget. Assalamualaikum bubar. Jangan begitu, wiridan dulu. Di rumah baca, kan ada ayat mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah engkau ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, sebut nama Allah, dzikran katsira, dengan sebanyak-banyak menyebut, mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nih, saya kasih tahu. Apa udah saya kasih tahu kemarin apa belum nih yang dulu? Saya lupa. Kadang kan udah lamanya gitu, kadang saya nggak tahu. Saya ulang lagi dah kalau belum mah ya. Siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Syaratnya 2. La-nya dipanjangin, kan udah pernah tuh. Terus suaranya kudu kan kenceng. La ilaha illallah. Begitu. 4.000 dosa besar Anda diampuni. Kan setiap dosa ditulis, betul nggak? Malaikat raqib. Gede, apalagi yang gede. Wah, yalah, tulis. Yang kecil aja ditulis, apalagi yang gede. 4.000 dosa besar diampunin. Syarat cuma 2. Kencengin suara la-nya, terus la-nya dipanjangin, suaranya kudu kan kenceng. La ilaha illallah. Di rumah kayak gitu. Teriak. Mau nggak dosanya diampuni 4.000? Neng. No, ntar pulang malam teriak di rumah. La ilaha illallah. Kata tangganya, "Lah ngapa itu orang?" Emang malu, tapi gede pahalanya. Resikonya malu sama tangga, ya enggak?
Wasabbihuhu bukrata wa asila, baca tasbihlah engkau bukratan pagi. Kapan paginya? Ditafsirkan dalam surat Toha, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Baca tasbih berapa kali Ustaz? Minimal 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali habis sholat subuh. Kenapa habis sholat subuh? Haram sholat sunnah, karena harus diganti dengan baca tasbih. Wa asila, sore hari baca tasbih. Kapan sorenya? Ditafsirkan dalam surat Toha lagi, wa qabla gurubiha, sebelum terbenamnya matahari. Kenapa habis sholat asar haram sholat sunnah? Karena harus diganti dengan baca tasbih. Subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, minimal 100 kali. Makanya kiai-kiai itu kalau habis sholat asar susah nemuinnya habis sholat asar. Kenapa? Dia zikirnya, tasbihnya kerja banyak. Sejam tasbih baru keluar kamar. Itu ulama-ulama kayak gitu tuh. Mana ulama-ulama hatinya tenang, terang dengan sinar Allah. Kenapa? Karena beliau sering dan banyak berzikir. Tuh. Pelan-pelan bacanya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Gitu. Ya, subhanallah. Cepetan, itu nggak ada bekasnya kalau begitu. Nanti pelan-pelan bacanya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Begitu. Manfaatnya apa? Walladzi yusolli alaikum. Allah bersolawat kepada kalian yang baca tasbih pagi sama sore hari. Bukan hanya Allah, wa malaikatuhu, dan para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada orang yang suka baca tasbih pagi dan sore hari. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan hidup ilan nur, kepada cahaya terang benderang. Mana orang kalau sering baca tasbih pagi sama sore hatinya terang. Kenapa? Karena Allah bersolawat. Artinya Allah bersolawat apa? Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang tersebut. Kalau malaikat bersolawat apa? Malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang suka baca tasbih pagi sama sore hari. Tuh. Apalagi ini bulan Rajab. Tingkatkan amal ibadah kita minimal 100 kali habis sholat subuh sama habis sholat asar. Baca tasbih. Tasbih yang paling afdol, nih yang paling afdol apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu paling afdol. Makanya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha dibaca tuh tasbihnya, ya kan? Takbirnya kan Allahu Akbar. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh kalau paling lengkap tasbihnya itu 4 kalimat. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma salasata ayyam, siapa yang berpuasa 3 hari min syahri haramin, daripada bulan yang haram. Bulan yang haram itu bulan yang dimuliakan ya. Boleh bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram atau bulan Rajab, terserah. Yang penting bulan itu bulan dimuliakan. Selama berapa hari puasanya? 3 hari. Apa? Kutiba lahu sawabu ibadah tis'i mi'ati sanah. Dia ditulis baginya pahala ibadah 900 tahun lamanya. Subhanallah. Umur kita nggak ada 900. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun, iya. Zaman dulu mah panjang-panjang. Kenapa? Karena manusia masih sedikit. Tinggi-tinggi orang dulu mah. Nabi Musa tingginya 10 hasta. 1 hasta setengah meter. Kalau 10 hasta berapa meter jadinya? 5 meter. Nabi Musa tingginya 5 meter. Dalam kitab Tafsir Marwah Labid karya Syekh Nawawi. 5 meter Nabi Musa tingginya. Beliau punya tongkat. Ya, tongkat Nabi Musa. Itu tingginya 10 hasta juga. Berarti berapa? 5 meter juga tinggi tongkat Nabi Musa. Di atasnya nyaglak. Kayak sepletan. Kayak ini. Apa? Begitu. Sepletan atau sepletan? Ketapel. Lalu bingung banget, ribet banget. Sepletan. Ketapel. Tongkat Nabi Musa tuh. Sama baik ini. Nih, ini tongkat Nabi Musa nih. Dia ujungnya nih atasnya begitu. Nyaglak. Penyangga itu yang nyala itu itunya tuh. Kan nyala tuh. Tongkat Nabi Musa kalau malam itu atasnya nyala.
Itu 10 hasta, 5 meter. Zaman Nabi Musa orang tingginya 5 meter. Tuh. Ini ada 5 meter nih. Agak. Paling 3 meter ini. Lebih dari ini. Masya Allah. Mentok ini. Kalau kita mah nggak ada setengahnya. Pendek-pendek orang zaman sekarang mah ya. Iya. Kenapa pendek-pendek? Karena manusianya udah banyak. Udah banyak kagak bener juga. Mana banyak yang pada mati. Digigit mati. Ya di kampung daerah Ciputa, Cipayung. Belum sampai 3 hari ada yang mati. Ada yang siang emaknya, malam anaknya. Begitu tuh. Jadi cepat ada gitu. Makanya kata Nabi, usia umatku usianya 60 sampai 70 tahun. Terus hadisnya terusannya tidak sangat sedikit yang lebih dari itu, begitu. Ah enggak? 60 sampai 70 tahun. Terusannya nih sangat sedikit yang lebih dari itu. Mungkin 80, 70, yang 90 jarang banget. Mana kudu dari sekarang nih kalau pengen jadi orang bener. Jangan nanti antara beda kalau udah tua, kalau udah punya anak, kalau udah kawin gue baru sholat. Lah, kalau dia hidup. Bener nggak? Kalau mati, ada sahabat saya belum nikah, malam dia kondangan. Habis kondangan malam dia main futsal. Habis main futsal nih, Neng, dia mandi. Mandi, tidur. Subuh biasanya dibangunin, kagak bangun. Ya Allah, habis subuh dibangunin ternyata udah nggak ada nafas, udah meninggal, masih muda. Tuh, makanya kelapa tuh yang jatuh nggak mesti yang tua, yang muda juga kadang jatuh. Kenapa? Gigitin sama bajing. Jatuh. Iya. Jadi nggak mesti usia yang lebih tua itu mati duluan gitu maksudnya. Kadang yang lebih muda juga itu. Makanya iya, malaikat kan nggak milih-milih maksudnya. Iya, yang kaya yang mati, yang miskin yang mati, yang tinggi mati, yang kuntet juga mati, yang cakep mati, yang jelek juga mati, nggak milih-milih. Ah, yang cakapan belakangan dah kata malaikat Israel, yang jelekan dulu. Kagak nih Nawari baru kemarin mati. Jadi kadang begitu. Nikah Ardila masih cakep banget, mati. Jadi malaikat mah untung malaikat itu jadi nggak kena disuap gitu ya kan. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, nunakkishu fil khalqi, kami akan balikkan dia seperti kejadian semula. Afala ya'qilun. Apa kalian tidak punya otak? Orang kalau udah tua nih, tua banget, balik lagi kayak bocah. Bener nggak? Matanya yang tadi jelas banget ngeliat cewek, udah tua rada-rada rabun. Telinganya, kupingnya dengar jelas banget. Kalau muda mah ngomongin orang enak banget gitu, gurih. Pas sudah tua mah rada-rada budeg. Jalan juga biasanya megagah banget. Udah tua mah tuntun. Makan kadang disuap. Ya Allah, sama baik tua muda, yang penting persiapkan amal kita sebanyak-banyaknya. Jangan nungguin entar, belum tentu. Yang paling dekat apa kata Imam Ghazali kepada murid-muridnya? Yang paling dekat adalah kematian. Tuh. Yang paling jauh apa? Angan-anganmu, angan-angan doang. Jadi maka agak pengen jadi ini gitu kan? Dikasih maka agak. Jangan banyak menghayal jadi orang. Dan nggak kesampaian stres. Betul nggak? Iya, biasa aja. Cita-cita boleh, tapi jangan terlalu menghayal yang di luar batas kemampuan kita. Ya, begitu. Karena itu ini bulan Rajab, tingkatkan amal ibadah kita. Ya, jangan sampai kita malas. Orang udah malas, banyak tidur, banyak main-main, itu umurnya sia-sia. Dikasih umur 60 tahun. Kalau tidurnya aja semalaman 8 jam, dia 20 tahun tidur aja tuh. 20 tahun tidur doang kalau umurnya 60 tahun. Nah, makanya kita jaga kesehatan tubuh kita biar ibadah juga sempurna. Kalau sehat mah, betul nggak? Kalau sakit mah kan nggak sempurna. Ya, jaga kesehatan. Ada sebuah terapi. Saya bukan tukang obat ya.
Tapi ini bermanfaat buat orang yang ngaji. Saya kasih rahasia. Ada seorang dari Jawa tuh ke kampung rambutan. Tanya, saya punya jamaah cerita sama saya. Ditanya temannya jamaah saya tuh nanya sama orang yang udah dari Jawa, udah usianya 110 tahun. Dia masih kuat ke kampung rambutan nengokin anaknya dicondet. Anaknya 60 tahun dicondet. Dia ini bapak-bapak usianya 110 tahun. Ditanya tuh sama teman jamaah saya, "Pak, rahasianya apa Bapak kok persendiannya masih kuat jalan sih? Umur 110 tahun? Masih kuat loh dari Jawa ke kampung rambutan naik bis, masih bisa jalan. Bagaimana apa rahasianya?" Nih saya kasih tahu yang ngaji. Mana beruntung yang ngaji pada hari ini. Apa rahasianya nih? Rahasianya Neng, makai alami baik. Apa kata si kakek tua? Rahasia saya bisa kuat alhamdulillah nih sampai umur 100 tahun. Saya selalu minum apa? Jus ini nanas setengah matang. Dicampur lobak. Tahu lobak? Tahu. Putih. Putih tuh, yang panjang kayak terong. Kalau terong mah ungu, dia mah putih. Putih ya. Dicampur kemiri 3. Di blender, kasih air, di blender, nanasnya setengah matang ya, jangan nanas matang, nanas setengah matang, di blender, dikasih air segelas, nanti udah blender, disaring, air diminum. Kenapa? Minumnya udah minum sekali, minum lagi 3 bulan sekali, baru minum lagi. Itu kata rahasianya. Dia minum ramuan itu sehingga persendiannya masih tetap kuat, sehat. Itu saya udah nyoba kemarin. Nanti 3 bulan habis lebaran sudah lebaran lagi. Malah saya ngasih juga saya udah nyoba. Kagak enak, ngerasa nanas. Ini kan lobak kayak bengkoang rasanya. Dia mah biasa. Cuman tambah kemiri aja itu 3. 3 Oh, butir. iya 3 butir. Iya. Masuk 3 kilo. 2 kilo. Bawa kemiri badannya. Iya. Itu obatnya, ya. Kalau Anda pengen, kan ada orang asam urat ya apa gitu ya, kaki pada pegel. Coba Anda minum itu. Nih rezeki bagi Anda yang ngaji pada siang hari ini. Saya kasih ramuannya tuh. Orang-orang dulu pada sehat-sehat kenapa? 1, makannya makan yang alami. Yang kedua, dia suka ramuan-ramuan seperti itu sehingga sehat badannya. Beda sama orang sekarang, makannya udah kimia mulu, udah campur-campur formalin apalah. Hotdog anjing panas dimakan. Kentucky. Borak gitu dah. Jadi banyak bahan-bahan kimianya sehingga penyakitnya juga macam-macam. Ya kan masih muda udah pada sempoyongan jalannya gitu. Kenapa? Nah, udah kayak gitu nggak alami. Coba yang orang-orang dulu panjang-panjang usianya, ya kan? Karena apa? Dia bisa menjaga makannya dan suka bisa mengatur pola makannya dan suka minum minuman ramuan seperti itu. Itu dari Jawa. Saya kasih ke Daan Mogot. Ambil lo. Ambil baik. Sampai mana sih tadi tuh? Dan dari Abi Umamah dari Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW khamsu layalin 5 malam la turadu fiha da'watun, tidak akan tertolak doa seorang hamba. Ada 5 malam yang kalau seorang hamba berdoa itu diterima sama Allah, enggak ditolak. Proposalnya diterima. Yang pertama apa? Awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Kudu hitung, ingat tanggalnya. Iya. Besok tanggal 1 bukan ya? Malamnya tuh doa. Kalau besok tanggal 1 ntar malam doa begitu. Itu namanya kita cermat, teliti sama bulan-bulan Islam. Gitu. Jangan masa bodoh baik. Nih, kita ngaji jadi tahu ya, awal tanggal 1 bulan Rajab doa mustajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban. Nah, masih ada kesempatan. Malam nisfu Sya'ban.
Kalau di kampung mau pada baca Yasin 3 kali. Oh di sini mah agak, di sini mah Sama. ya, orang udah pada pulang, baca apaan di sini? Di sini saya bilang udah pada pulang kerjanya. Jebak baik. Dan malam nisfu Sya'ban, doa tuh mustajab. Jangan tidur baik. Tidur mulu. Jadi kalau malam-malam penting jangan tidur kalau bisa. Bangun. Ya, kerja, tidur kerjanya. Ustaz ngajarin ini bener. Walailatul Jumat. Aduh, saya ada caranya. Walailatul Jumat, malam Jumat mustajab doa. Kalau di kampung saya mah baca Yasin tuh habis maghrib. Oh di sini mah kagak kayaknya. Udah pulang semua. Baca di rumah. Ini mustajab tuh doa. Kata teman saya mah, guru saya tuh, kalau penawet muda jangan tidur, begadang malam Jumat. Jangan tidur, begadang. Kalau itu udah. Ngapain Ustaz begadangin nonton TV? Nonton bola. Begadang malam Jumat. Karena apa? Malam Jumat tuh seluruh ahli kubur pada pulang ke rumah anak cucunya masing-masing. Wali-wali Allah pada gentayangan, pada terbangan melihat hamba-hamba Allah yang pada zikir di mana tuh wali-wali Allah tuh datang dan datengin. Ntar doanya mustajab jadinya ya. Malam Jumat yang terakhir. Yang keempat sama kelima maksudnya Walailatul Idain. Dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul ada kan 2 tuh. 3 sama 2 berapa? 3 sama 2 Ya 5 udah jangan protes. Walailatul Idain ya. 2 malam hari raya Idul Fitri. Doa tuh mustajab. Jangan sibuk ngurusin baju baik kue. Nggak bisa doa. Jadi di tengah kesibukan Anda ngurus kue, ngurus milih pakaian, itu malamnya kudu berdoa. Ya Allah, tibang 2 menit doa. Ya Allah, saya pengen rezeki saya lancar tahun ini. Saya pengen dapat jodoh, saya pengen punya anak, begitu. Doanya yang to the point aja doa mah. Jangan yang panjang-panjang gak ngerti. Robana. Ngerti mah kagak artinya. Allahumma Robana. Apa artinya? Au. Percuma. Ya kan? Doa pakai bahasa Arab kagak ngerti maksudnya, percuma. Iya, pakai bahasa Indonesia baik. Ya Allah, sungguhnya begitu, sungguhnya. Saya ingin gitu ya kan, doa baik. Yang penting doanya serius ya, serius, paham nggak? Jangan begitu. Ya Allah, kalau mau kabulin dah, kalau kagak ya kagak. Itu kagak serius. Kata Allah, lu ngapa doa begini? Tidak serius. Enggak. Ya udah 1:30 nih. Ya, mohon maaf. Jadi itu masalah tentang bulan Rajab ya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Kan udah 1:30. Saya dari jam 12 di sini kagak ada orang. Mana ngaji ini kagak ada. Iya. Kalau pengen lama dikit mah jam 12 udah di sini. Jadi kita 1:30 kurang udah mulai, ya nggak? Ini mulai jam 1 kurang. Makan siang, makan berapa jam sih makan? Lama amat. Kapan-kapan insya Allah kita ketemu lagi. Mohon maaf. Saya jam 2 sebenarnya ada acara lagi di kantor JLO Pondok Ranji. Mudah-mudahan bisa kekejar dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga apa yang dijelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang hadir di siang hari ini. Amin. Untuk sesi selanjutnya mungkin tanya jawab sekitar 1 pertanyaan saja, berhubung Ustadz juga ada keperluan yang lain. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Kan maksudnya bulan yang dimuliakan itu nggak mesti berturut-turut.
Ya. Kalau ada hadis mengatakan begini, man soma salasata ayyam mutatabi'an. Kalau ada mutatabi'an itu berturut-turut artinya. Paham nggak? Ini hadisnya nggak ada mutatabi'an, nggak ada berturut. Jadi dia boleh. Paham nggak? Jadi 3 hari itu boleh Anda tanggal 1 puasa, ntar istirahat, tanggal 15 puasa lagi, istirahat, tanggal 27 Rejab baru puasa lagi, kan 3 hari itu. Ya, itu silakan. 3 hari, yang penting judulnya 3 hari. Ini nggak mesti bulan Rejab. Bulan ini di bulan Allah tadi ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah atau Muharram atau bulan Rejab bebas. Yang penting bulan itu dimuliakan oleh Allah. 3 hari, nggak berturut-turut dan niatnya malamnya, ya Allah, saya niat puasa sunnah esok hari pada bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Begitu. Nggak usah didobelin niatnya. Niat itu aja. Ya, enak aja didobelin. Satu kerjaan niatnya banyak apa ya kan? Pengen dapat bonus yang banyak. Udah niat itu udah mati. Nggak usah pakai bahasa Arab, paham nggak? Nawa itu soma Rajab. Bingung dia juga. Jangan begitu, jangan bikin susah. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat puasa sunnah Rajab esok hari karena Allah Ta'ala. Itu udah sah. Atau Anda habis subuh belum makan, tapi niat saya niat puasa yang penting belum makan. Boleh nggak niat puasa Rajab? Boleh, begitu ya. Yang penting belum makan. Kecuali udah makan. Niat udah minum, gue udah minum, gue niat puasa. Kata mereka tuh mau puasa apa lu? Gitu ya. Habis tahu. Jangan ya. Itu niatnya malam hari lebih afdol. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu aja ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau diundang. Baiklah, sama-sama mari kita sempurnakan acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.